Shalom, puji Tuhan. Seluruh jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita percaya kita boleh ada hari ini, semua karena kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dapat
Haleluya. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Itulah doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, pagi hari ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Dan saya memberi judul firman Tuhan pagi hari ini, badai pasti berlalu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau kita bicara badai, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia artinya angin ribut yang datang tiba-tiba. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2020 bulan Februari kita dikejutkan dengan tiba-tiba munculnya COVID-19. Dan saudaraku sekalian, dengan munculnya COVID-19 ini, dia bagaikan badai yang memporak-porandakan kehidupan manusia. Kita sama-sama tahu ketika badai muncul di tengah lautan, kalau saudara perhatikan sebuah kapal yang sedang berada di tengah lautan, tiba-tiba datang badai angin besar, saudaraku sekalian, itu membuat kapal menjadi tidak stabil, saudaraku sekalian. Kadang-kala dia bisa terangkat naik ke atas, kadang-kala dia seperti hampir tenggelam di dalam laut. Dan keadaan seperti ini membuat semua muatan atau barang-barang yang ada di kapal itu, saudaraku sekalian, menjadi porak-poranda. Saya pernah mengalami ketika kami menyeberang ke Lampung dari pelabuhan Merak ke Bakahuni, tiba-tiba ada badai, ada angin kencang, saudaraku sekalian, membuat kapal menjadi oleng ke kiri ke kanan, sehingga barang-barang yang ada di atas meja para penumpang itu pada berjatuhan, saudaraku sekalian. Kendaraan-kendaraan yang posisinya, saudaraku sekalian, tidak benar itu bergeser, saudaraku sekalian. Jadi kita lihat betapa bahayanya badai. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat munculnya COVID-19 tahun 2020 ini melanda dunia. Saya mencatat ada beberapa catatannya yang saya dengar dari berita, saudaraku sekalian, bahwa keganasan badai COVID-19 ini telah menjangkiti 3.148.521 orang di seluruh dunia. Yang meninggal 218.371. Data ini saya dapat beberapa hari yang lalu. Mungkin hari ini, saudaraku sekalian, sudah bertambah, baik yang terjangkit maupun yang meninggal. Nah, negara yang paling banyak terjangkit COVID-19 ini adalah Amerika Serikat, yang kita kenal dengan negara adidaya. Saudaraku sekalian, kurang lebih 1 juta orang yang terjangkit virus corona ini, dan 58.964 orang meninggal. Kemudian negara yang kedua adalah Spanyol, terjangkit 210.773 orang, meninggal 23.822 orang. Negara ketiga adalah Italia, terjangkit 201.505 orang, meninggal 27.359 orang. India terjangkit 31.322, meninggal 7.969, dan sebagainya, saudaraku sekalian. Jadi kita lihat dahsyatnya badai virus corona, saudaraku sekalian, membuat negara-negara, saudaraku sekalian, menjadi porak-poranda. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bukan hanya memakan korban jiwa, tapi badai COVID-19 ini juga, saudaraku sekalian, itu memporak-porandakan transportasi menjadi lumpuh. Kemudian dunia usaha menjadi lumpuh, kehidupan sosial menjadi lumpuh, saudaraku sekalian. Dan
kita lihat saudaraku sekalian, manusia menjadi sesak. Ya. Nah, di tengah-tengah kesesakan inilah firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kesesakan akibat badai corona ini, firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kenapa kita sangat yakin bahwa badai pasti berlalu? Mazmur 107. Mari kita buka Mazmur 107. Mazmur 107 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Inilah yang menjadi dasar bagi kita orang percaya untuk meyakini bahwa badai pasti akan berlalu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab buktikan ini. Mari kita lihat kisah para rasul. Kisah para rasul patsalnya yang ke-27. Kisah para rasul patsalnya yang ke-27. Saya mulai baca ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, kisah Rasul 27 ini menceritakan tentang perjalanan pelayaran Paulus. Dia, saudaraku sekalian, bersama dengan 276 orang tahanan, mereka berlayar menuju ke Roma, ke Italia, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba di tengah jalan datang badai besar, porak-poranda kapal, sehingga saudaraku sekalian mereka membuang semua barang-barang yang ada di kapal dengan tujuan supaya mereka bisa selamat dari hantaman badai yang begitu dahsyat. Di tengah-tengah saudaraku sekalian kepanikan penumpang kapal itu, saudaraku sekalian, apalagi mereka berhari-hari diombang-ambingkan oleh badai, saya yakin dan percaya saudaraku sekalian, membuat hidup mereka menjadi ketakutan, membuat hidup mereka saudaraku sekalian menjadi trauma, membuat hidup mereka menjadi putus asa. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itulah Paulus berkata, jangan takut, jangan gelisah, jangan putus asa. Semalam seorang malaikat utusan dari Allah datang kepadaku dan memberitahukan bahwa semua kita yang ada di kapal ini, kita akan selamat. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan saya percaya apa yang Paulus katakan ini, saudaraku sekalian, akan memberikan semangat yang baru
kepada penumpang kapal yang lain. Oleh sebab itu, mungkin saudara dan saya kita sedang mengalami badai yang dialami oleh Paulus. Tapi ingat saudara sekalian, mari kita mau percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup saudara sekalian untuk menghentikan badai. Haleluya, kita punya Allah yang sanggup menyelamatkan kita di tengah-tengah badai. Puji Tuhan. Dan saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai 41. Saudaraku, di situ diceritakan Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Setelah perahu berjalan, saudaraku sekalian, Yesus tidur di buritan. Nah, tidak lama kemudian, saudaraku sekalian, datang badai, datang angin besar, datang saudaraku sekalian, badai yang menggoncangkan perahu ini, sehingga Alkitab katakan air masuk ke dalam perahu. Nah, tentu saudara dan saya tahu, kalau perahu kemasukan air yang banyak, pasti perahu itu akan tenggelam. Nah, inilah yang menyebabkan murid-muridnya menjadi panik. Tapi di tengah kepanikan murid-murid itu, mereka ingat, oh ada Yesus di belakang, ada Yesus ada di buritan. Mereka bangunkan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kita sedang dihantam badai, kita akan binasa, kita akan tenggelam. Lihat ini, air begitu banyak sudah masuk ke dalam perahu. Lantas Yesus bangun, dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia mengharik angin itu. Diam, tenanglah. Seketika itu juga badai berhenti. Haleluya. Seketika itu juga suasana menjadi tenang. Ya, angin yang kencang menjadi teduh, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Jadi betapa luar biasanya, saudara sekalian, Yesus yang kita sembah itu. Maka Mazmur pasal 50 ayat 15 tadi katakan, berserulah kepadaku, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari, lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita mau mengimani ayat ini. Kita mau berseru kepada Yesus, sebab hanya Dialah yang dapat menghentikan badai dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dua peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, baik di dalam Kisah Para Rasul pasal 27, juga yang dicatat dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, kita pasti yakin badai pasti berlalu. Haleluya. Saudaraku sekalian, sebab itu mari kita mau teguhkan hati kita. Mari kita mau percaya kepada Tuhan. Sebab saudaraku sekalian, hanya Tuhan yang dapat menghentikan badai. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa atas badai. Mari kita baca Mazmur 107. Mazmur 107. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 107. Kita baca mulai ayatnya yang ke-25 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata demikian. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. 26. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. 27. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. 28. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. 29. Dibuatnyalah badai itu diam. Haleluya. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Puji Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya,
saudaraku sekalian, dengan demikian badai pasti berlalu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami punya Allah yang luar biasa. Sebab itu kami bangga punya Allah seperti Engkau, karena Engkaulah yang menciptakan badai, dan Engkau juga yang dapat menghentikan badai. Kami telah mengalami badai COVID-19, tapi kami percaya badai ini akan segera berlalu. Kenapa? Karena kami punya Allah yang dahsyat, karena kami punya Allah yang sanggup menghentikan badai. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya, karena di dalam Yesus ada kepastian. Sebab itu kami sangat yakin dan percaya badai yang sekarang sedang menghantam dunia ini akan segera berlalu. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami, akan menolong kami, akan menyelamatkan kami. Karena ketika kami berseru memanggil namamu, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, nama itulah yang akan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Berkatilah umatmu yang pagi hari ini mengikuti ibadah online. Tuhan, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Walaupun mereka harus berusaha di rumah, mereka harus bekerja di rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terlebih berkati kesehatan kami masing-masing, sehingga kami boleh dengan tubuh yang sehat ini tetap memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami. Akhirnya saudaraku yang dikasihkan oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Haleluya. Amin.